Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga kalian di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat. Dan Ibu harapkan kalian masih semangat untuk belajar jarak jauhnya ya. Dan kita juga berdoa bersama-sama semoga wabah COVID ini cepat selesai agar kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Kalian bisa bertemu dengan teman-teman, Ibu juga bisa bertemu dengan kalian. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Di semester kedua ini kita akan belajar kalimat thayyibah. Waktu semester 1 kita juga sudah belajar tentang kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Dan di semester kedua ini kita belajar kalimat thayyibah, yaitu kalimat thayyibah tahlil. Nanti Ibu akan menjelaskan apa itu kalimat thayyibah tahlil dan bagaimana lafal kalimat thayyibah tahlil. Dan Ibu juga harapkan kalian perhatikan dan dengarkan penjelasan dari Ibu dengan baik. Sebelum Ibu menjelaskan apa arti dari kalimat thayyibah tahlil, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kalimat thayyibah artinya adalah kalimat yang baik. Jadi, ketika kita berbicara kepada orang tua, kepada teman, maka sebaiknya kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat thayyibah atau kalimat yang baik sangat banyak. Salah satunya yang hari ini akan kita pelajari yaitu kalimat thayyibah tahlil. Coba diperhatikan, di bawah kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik adalah lafal dari kalimat tahlil. Jadi kalimat tahlil lafalnya, cara membacanya adalah La ilaha illallah. Ibu ulangi kembali ya. Jadi lafal kalimat tahlil, cara membacanya adalah La ilaha illallah. Nah, kalimat tahlil La ilaha illallah artinya adalah tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Tuhan dari seluruh alam adalah Allah. Jadi hanya Allah yang boleh kita sembah. Karena Allah yang menciptakan seluruh isi bumi, langit, dan semesta ini. Selanjutnya, kalimat tahlil disebut juga dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat tentang keesaan Allah. Jadi, selain disebut tahlil, kalimat tahlil juga disebut dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat tentang keesaan Allah. Nah, kalimat tahlil hendaknya sering-sering kita baca sebagai zikir atau sebagai kita mengingat Allah. Karena dengan berzikir kita akan merasa selalu dekat dengan Allah. Jadi kalau kita mengingat Allah
dengan cara berzikir, salah satunya dengan selalu melantunkan di mulut kita kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Jadi kita merasa kita sangat dekat dengan Allah dan kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka ketika kita ingin berbuat jahat, ketika kita ingin berbuat buruk, kita selalu teringat Allah, karena Allah selalu mengawasi kita. Allah melihat kita. Allah bisa membaca suara atau membaca pikiran yang ada di hati kita atau di dalam pikiran kita. Jadi walaupun kita tidak menyebutkan ketika kita ingin berbuat jahat, tetapi kita ada niat untuk berbuat jahat, Allah sudah tahu. Nah, dengan kita selalu berzikir kalimat tahlil, yaitu kita selalu melantunkan la ilaha illallah, kita merasa kalau Allah selalu mengawasi kita. Jadi ketika kita ingin berbuat jahat, kita ingat sama Allah. Akhirnya tidak jadi melakukan kejahatan ataupun keburukan. Di slide ini, Ibu ingin memberitahu kapan waktu yang tepat untuk membaca kalimat tahlil. Karena ketika kita membaca atau mengucapkan kalimat tahlil itu ada waktu-waktunya ya. Nah, yang pertama itu ketika mengucapkan syahadat. Ketika seseorang mengucapkan syahadat, contohnya ketika ada orang dari agama lain ingin masuk Islam, maka wajib bagi mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat. Contohnya, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu adalah kalimat syahadat. Dan ketika kita sholat di tahiyat akhir ataupun di tahiyat awal, kita juga pasti mengucapkan kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, yaitu ketika selesai wudhu. Ketika kita selesai wudhu, kita membaca doa wudhu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Yang selanjutnya yaitu ketika seorang muazin mengumandangkan azan ataupun iqamah, maka di dalam azan dan iqamah itu terdapat kalimat tahlil. Nanti kalian bisa contohkan di rumah ketika mengumandangkan azan ataupun iqamah, di dalam azan dan iqamah itu terdapat kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Yang selanjutnya, ketika berzikir selesai sholat. Jadi ketika kita selesai sholat, sebaiknya kita berzikir terlebih dahulu, kita berdoa, meminta kepada Allah, mendoakan orang tua, mendoakan diri sendiri, seperti itu. Jadi sebaiknya ketika kita selesai sholat, setelah selesai kita sholat nih, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum sebelah kiri, kita jangan langsung buru-buru berdiri, tetapi sebaiknya kita duduk dulu yang lama, kita berdoa, kita berzikir kepada Allah, kita meminta apapun kepada Allah yang baik-baik, kita berdoa untuk orang tua kita ataupun untuk diri kita sendiri. Selanjutnya adalah ketika khutbah Jumat. Ini biasanya yang dengar ini laki-laki karena sholat Jumat. Jadi bagi anak yang laki-laki, ketika kalian ikut sholat Jumat bersama dengan ayah kalian ataupun dengan teman kalian di masjid, ketika khotib ingin menyampaikan khutbah Jumatnya, maka di dalam khutbah Jumatnya itu terdapat kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Dan yang terakhir adalah ketika membacakan talqin untuk orang yang sedang sakratul maut atau orang yang akan meninggal atau sakratul maut, itu ditalkinkan atau dibacakan di kupingnya kalimat
tahlil, yaitu la ilaha illallah. Nah, jadi ketika ada seseorang yang sedang sakaratul maut, maka sebaiknya kita mentalkinkan di kuping orang itu dengan kalimat tahlil. Dan di slide terakhir, yaitu keutamaan membaca kalimat tahlil. Jadi ketika kita membaca kalimat tahlil, ada manfaat-manfaat yang banyak untuk diri kita sendiri. Nah, di sini Ibu ingin memberitahu kalian bahwa kalimat tahlil itu mempunyai banyak manfaat, antara lain sebagai berikut yang sudah Ibu tuliskan. Itu ada 8 manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita selalu membaca kalimat tahlil di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu memperbarui iman. Ketika kita selalu membaca kalimat tahlil, itu akan terus memperbarui iman kita. Jadi kita ingat Allah, kita ingat ketika kita ingin berbuat dosa, kita selalu mengingat Allah, maka itu kita tidak akan berbuat keburukan ataupun kejahatan ketika kita selalu mengingat Allah. Karena ketika kita selalu mengingat Allah, yang tadi Ibu sudah jelaskan, kita merasa diawasi. Apapun yang kita lakukan itu pasti akan dilihat oleh Allah dan didengar oleh Allah. Yang kedua, mendatangkan rahmat. Nah, ketika kita selalu membaca kalimat tahlil di dalam kehidupan kita, maka rahmat-rahmat Allah yang tidak terduga itu akan selalu berdatangan kepada kita. Rahmat itu banyak ya, bukan rezeki aja, masuk ketenangan hidup, kita bisa menyelesaikan masalah kita, hidup kita tenang, hati kita tentram, itu juga rahmat yang sangat besar. Yang ketiga, mendapatkan ampunan. Ampunan dari Allah itu sangat banyak. Salah satunya dengan kita selalu mengucapkan kalimat tahlil. Insya Allah ketika kita selalu membaca atau melantunkan kalimat tahlil dalam kehidupan kita, Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang kecil maupun yang besar. Yang keempat, menenangkan hati. Nah, itu yang tadi Ibu jelaskan ya. Ketika rahmat itu datang, maka salah satunya hati kita tuh tenang. Kita merasa tenang, kita kayak walaupun ada masalah, tapi insya Allah masalahnya dipermudah oleh Allah ataupun diperkecil oleh Allah. Jadi hati kita tenang. Kita enggak irian, kita enggak dengkian kepada orang gitu, karena hati kita tenang. Apapun yang sudah Allah kasih itu pasti yang terbaik untuk kita. Mendatangkan ketentraman juga sama. Ketika kita selalu mengingat Allah, hati kita tenang, terus hati kita juga tentram, hidup kita tentram, gak iri lagi sama orang, gak dengki lagi sama orang, karena kita merasa hidup kita udah cukup apa yang sudah diberikan oleh Allah. Yang keenam, yaitu memperberat timbangan amal kebaikan. Nah, ketika kita selalu melantunkan di dalam kehidupan kita, kalimat tahlil itu juga akan membantu kita memberatkan timbangan amal kita nanti di akhirat ketika kita dihisab. Ketika kita dihisab atau ditimbang di akhirat, itu membantu atau memperberat amal kita yang baik, karena kita selalu membaca kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi Ibu harapkan kalian jangan lupa selalu mengucap tahlil ataupun membaca kalimat tahlil di dalam kehidupan kita. Misalkan kita lagi main, walaupun kita lagi main, kita lagi jalan, tapi di dalam hati kita selalu mengucapkan kalimat tahlil. Jangan sampai hilang atau jangan sampai putus, seperti itu ya. Yang ketujuh, menghindarkan diri dari siksa kubur dan api neraka.
Nah, kalimat tahlil ini juga bisa menghindarkan diri kita dari siksa kubur dan api neraka. Manfaatnya besar banget kan ya, anak-anak? Ketika kita selalu mengucapkan dan melantunkan di mulut kita kalimat tahlil, berarti manfaatnya baik banget. Salah satunya itu kita terhindar dari siksa kubur. Siksa kubur itu berat, apalagi siksa api neraka. Kita kena api di dunia aja bisa panasnya bisa merusak kulit, apalagi api neraka. Yang terakhir adalah kunci surga, kunci pembuka surga. Jadi salah satu kunci surga itu yaitu adalah kalimat tahlil. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah akan masuk surga. Hadis riwayat dari Abu Daud. Nah, jadi Rasulullah pernah bersabda, ketika di akhir kehidupan kita, yang kita ucapkan itu adalah la ilaha illallah, insya Allah kita akan masuk surga. Nah, makanya selama kita hidup jangan sampai kita lupa melantunkan ataupun membaca kalimat tahlil ya. Baik, untuk hari ini Ibu cukupkan ya untuk pelajaran akidah akhlaknya. Semoga kalian tetap semangat dan sampai ketemu dengan Ibu minggu depan dengan pelajaran akidah kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.